Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi nih di channelku Enda Widya Pramasari. Hari ini aku mau bahas materi mengenai indikator kesehatan di Indonesia. Nah, jadi bisa dibilang materi ini sangat bisa menjadi referensi bagi mahasiswa kesehatan masyarakat ataupun bagi maksudnya alumni ya. Alumni kesehatan masyarakat yang sedang berjuang di tes CPNS ya, karena sebentar lagi kan mau menghadapi SKB. Jadi materi indikator kesehatan ini salah satunya akan dibahas nanti adalah tentang SDGs. Nah, sebelum mengikuti materi ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku Enda Widya Pramasari. Dan aku gak akan pakai lama, kita langsung aja mulai materinya ya. SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Jadi dalam indikator kesehatan ini, yang pertama karena dimulainya sidang umum PBB pada tanggal 25 September 2015 di New York dan secara resmi mengesahkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Jadi SDGs ini diikuti oleh 193 kepala negara yang hadir termasuk Indonesia. Mulai tahun 2016, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2015 sampai 2030 secara resmi menggantikan tujuan pembangunan milenium MDGs 2000 sampai 2015. Jadi lebih dahulu MDGs ya teman-teman. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju dan negara berkembang. SDGs ini untuk menyempurnakan dari MDGs. Jadi ada 7 tujuan SDGs. Yang pertama adalah lebih mengkomprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan negara berkembang. Kedua, memperluas sumber pendanaan. Selain bantuan negara maju, juga sumbernya dari swasta. Ketiga, menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Keempat, inklusif, secara spesifik menyasar kepada masyarakat yang rentan atau istilahnya no one left behind. Kelima, pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah pemerintah, OMS dan media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi. Keenam, MDGs hanya menargetkan pada pengurangan setengah, sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator atau istilahnya zero goals. Dan yang ketujuh, tidak hanya memuat goals tetapi cara pelaksanaan atau istilahnya means of implementation. Seluruh tujuan SDGs adalah sebuah kesatuan sistem pembangunan atau sering disebut juga integrasi pembangunan nasional. Jadi, tujuan dari SDGs ini bagaikan sistem lingkaran. Yang pertama adalah dignity, prosperity, justice, partnership, planet to protect our ecosystem, dan people. Prinsip pelaksanaan SDGs ini ada 3. Universality, yang dimaksud adalah dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Integration, dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. No one left behind, harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan dalam pelaksanaan ini melibatkan semua pemangku kepentingan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada 17. Yang pertama, tidak ada kemiskinan. Kedua, tidak ada kelaparan. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Keempat, pendidikan yang berkualitas. Kelima, kesetaraan gender.
Keenam, air bersih dan sanitasi. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur. Kesepuluh, mengurangi kesenjangan. Kesebelas, kota yang berkelanjutan dan komunitas. Kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, tindakan terhadap iklim. Ke-14, kehidupan di bawah air. Ke-15, kehidupan di darat. Ke-16, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat. Ke-17, kemitraan untuk tujuan. Dampak yang diharapkan SDGs yang pertama, pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak. Kedua, akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial. Ketiga, keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana. Keempat, pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi semua orang. Akan pencapaian SDGs di Indonesia berdasarkan pokok arahan Presiden dalam sidang Kabinet tanggal 23 Desember 2016. Yang pertama, mengoptimalkan peran koordinasi Kemen PPN atau Bappenas dalam pembangunan, karena hampir seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini telah terakomodasi dalam RPJMN. Yang kedua, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, parlemen, media, filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan. Ketiga, kelembagaan yang ada dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Peran dan keterlibatan pemangku kepentingan ini tergambar dalam implementasi TPB atau SDGs. Yang pertama adalah pemerintah dan parlemen. Pertama, penetapan indikator. Kedua, kebijakan dan program. Ketiga, persiapan data dan informasi. Keempat, sosialisasi dan diseminasi, komunikasi dan advokasi. Kelima, monef dan pelaporan. Keenam, dukungan regulasi dan anggaran. Akademisi dan pakar. Yang pertama, peningkatan kapasitas. Kedua, pemantauan dan evaluasi. Ketiga, policy paper atau policy brief sebagai dasar policy formulation. Filantropi dan bisnis. Yang pertama, advokasi pelaku usaha. Kedua, fasilitasi program. Ketiga, peningkatan kapasitas. Keempat, dukungan pendanaan. OMS dan media. Yang pertama, diseminasi dan advokasi. Kedua, fasilitasi program. Ketiga, membangun pemahaman publik. Keempat, diseminasi monitoring. Prioritas target SDGs di Indonesia. TPB atau SDGs terdapat 17 tujuan, 169 target, 240 indikator. Ada 4 pilar pembangunan. Pilar pembangunan sosial, 6 tujuan, 55 target, 88 indikator. Pilar pembangunan ekonomi, 5 tujuan, 45 target, 61 indikator. Pilar pembangunan lingkungan, 4 tujuan, 38 target, 43 indikator. Pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan, 2 tujuan, 31 target, 48 indikator. Pada pilar pembangunan sosial terdapat 6 tujuan. Tujuan pertama, penghapusan kemiskinan. Tujuan kedua, penghapusan kelaparan. Tujuan ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Tujuan keempat, pendidikan berkualitas. Tujuan kelima, kesetaraan gender. Tujuan keenam, air bersih dan sanitasi. Pilar pembangunan ekonomi terdapat 5 tujuan. Tujuan ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Tujuan 8, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak. Tujuan 9, infrastruktur tangguh, industri inklusif dan inovatif. Tujuan 10, penurunan kesenjangan. Tujuan 11, kota inklusif dan berkelanjutan. Pilar pembangunan lingkungan terdapat 4 tujuan. Tujuan ke-12, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Tujuan 13, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Tujuan 14, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut.
Tujuan 15, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat. Pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan. Ada 2 tujuan. Tujuan ke-16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Tujuan 17, kemitraan untuk semua tujuan pembangunan. Sektor kesehatan dalam SDGs. Sebelumnya, sektor kesehatan pada MDGs terdapat 4 goals, 8 target, dan 31 indikator. Sektor kesehatan pada SDGs terdapat 4 tujuan, 19 target, dan 31 indikator, di mana keempat tujuan tersebut berada pada posisi tujuan kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Tujuan kedua, Zero Hunger. Tujuan ketiga, Good Health and Well-being. Tujuan kelima, Gender Equality. Tujuan keenam, Clean Water and Sanitation. Sektor kesehatan dalam SDGs. Sebelumnya, sektor kesehatan pada MDGs terdapat 4 goals, 8 target, dan 31 indikator. Sektor kesehatan pada SDGs terdapat 4 goals, 19 target, dan 31 indikator. Keempat goals tersebut pada posisi goals kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Kedua, Zero Hunger. Ketiga, Good Health and Well-being. Kelima, Gender Equality. Keenam, Clean Water and Sanitation. Sektor kesehatan dalam SDGs pada goals kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Ini terdapat 8 target dan termasuk dalam gizi masyarakat. Goals ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Ini terdapat 13 target dan termasuk ke dalam sistem kesehatan nasional. Pada goals kelima, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Ini terdapat 9 target dan termasuk ke dalam akses Kespro dan KB. Dan pada goals ke-6, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Ini terdapat 8 target dan termasuk ke dalam sanitasi dan air bersih. Goals kedua, ada 2 tujuan. Tujuan pertama, menanggulangi kelaparan dan kemiskinan. Unfinished business untuk melanjutkan pembangunan gizi. Pada SDGs diarahkan pada solusi berkelanjutan, yaitu peningkatan akses pangan dan produksi pertanian melalui inovasi strategi, termasuk implementasi Perpres 42 tahun 2013 dan kesepakatan ICN 2 menuju target WHA 2025. Tujuan kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Ada 2 tujuan. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi di sepanjang tahun. Yang kedua, pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil, menyusui, serta lansia. Goals ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, yaitu pada 2030, mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental, memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat,
termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang dapat membahayakan. Mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. Mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya, serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah. Seluruh isu kesehatan ini diintegrasikan ke dalam satu tujuan pada nomor 3, di mana upaya pencapaian harus terintegrasi, sehingga bisa menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Ada 13 target, di mana 9 target dan 4 target lagi dalam implementasi. Unfinished business, penurunan AKI, AKB dan AKN, HIV/AIDS, TB dan malaria, akses kesehatan reproduksi termasuk KB, ASFR, perlu perhatian baru, kematian akibat PTM, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, kecelakaan lalu lintas, universal health coverage, kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah, penanganan krisis dan kegawat daruratan. Goals kelima dan goals keenam. Goals kelima tentang kesetaraan gender, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Yang pertama, sunat perempuan, female genital mutilation. Kedua, akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi termasuk KB. Ketiga, pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja. Goals keenam, air bersih dan sanitasi. Untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Perilaku hidup bersih dan sehat terkait kepada akses air bersih dan akses sanitasi dasar yang layak. Baran interaksi goals kedua, ketiga, kelima, dan keenam tergambar jelas pada pendekatan sistem input, proses, output, dan outcome. Pada proses input secara substansial meningkatkan pembiayaan kesehatan serta rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara-negara berkembang, terutama pada negara maju. Pada proses, ada beberapa gambaran proses, yaitu memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Lalu pada 2030, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Yang ketiga, memperkuat implementasi FGTC WHO di seluruh negara. Yang keempat, mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular. Kelima, memperkuat kapasitas seluruh negara, khususnya negara-negara berkembang. Yang keenam, menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya seperti pernikahan pada anak-anak, usia dini dan terpaksa, dan menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi. Pada output, pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan. Lalu mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan mencapai akses air minum aman yang universal dan merata, juga mencapai akses sanitasi dan hygiene yang cukup dan merata bagi semua orang. Lalu pada unsur outcome, pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang. Pada 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan mengatasi kebutuhan gizi remaja dan penurunan stunting dan wasting pada balita.
Pada 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah. Pada 2030, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan. Pada 2020, mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Pada 2030, mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah. Kesehatan sebagai input pembangunan berkelanjutan juga tercantum pada pendekatan sistem, di mana pada input untuk mencapai universal health coverage termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. Pada proses tercantum pada goals ke-8, di mana pada tahun 2030 mencapai kondisi pekerja tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan laki-laki, termasuk untuk orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pada output, pada 2030, mengentaskan kemiskinan pada semua orang, dimanapun saat ini ukurannya adalah orang-orang yang penghidupannya kurang dari 1,25 US dollar per hari. Pada 2030, mengurangi setidaknya setengah jumlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak di segala usia yang hidup dalam kemiskinan di segala dimensi menurut definisi nasional. Dan pada outcome, pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah pada tingkatan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, atau status ekonomi, dan lainnya. Kesehatan sebagai outcome pembangunan berkelanjutan, di mana pada pendekatan sistem, input mengembangkan kualitas infrastruktur yang handal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk daerah dan infrastruktur lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang dapat diterima semua orang dan merata untuk semua. Pada proses untuk mencapai akses air minum aman yang merata dan universal, dan mencapai akses sanitasi dan hygiene yang cukup dan merata bagi semua orang yang mengakhiri defekasi terbuka, untuk memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan wanita, serta orang-orang yang berada pada situasi yang rentan. Pada output, pada tahun 2030, mengakhiri semua bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita, dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil, menyusui, serta lansia. Dan pada outcome, pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Pengendalian tembakau dalam SDGs, klaim BPJS tahun 2014 untuk 4,8 juta kasus penyakit jantung mencapai 8,189 triliun rupiah. Tahun 2015 hingga triwulan ketiga terdapat 3,9 juta kasus dengan total klaim 5,462 triliun rupiah. Klaim BPJS tahun 2014 untuk 894 kasus penyakit kanker mencapai 2 triliun rupiah, di mana ada 894.000 kasus. Dan tahun 2015
terdapat 724.000 kasus dengan total klaim 1,3 triliun rupiah. Sehingga biaya kesehatan tersebut bisa kita simpulkan bahwa PTM atau penyakit tidak menular menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Dan rokok menjadi faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta penyakit paru obstruktif kronis yang didukung oleh data WHO yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai pasar rokok tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Wah, luar biasa ya. Prevalensi perokok laki-laki dewasa di Indonesia paling tinggi di dunia karena sebesar 68,8%. Dan penurunan kualitas produktivitas generasi penerus bangsa akibat mengonsumsi rokok akan menghambat pembangunan. Ini adalah gambaran global di mana kasus merokok pada laki-laki pada tahun 80 sampai 2013. Sumber yang saya ambil berdasarkan dari Tobacco Atlas 2015. Dan penanggulangan PTM dan pengendalian konsumsi rokok berupa aksesi FGTC menjadi salah satu upaya untuk mencapai SDGs dalam goals ketiga. Masuknya isu pengendalian tembakau dan penanggulangan PTM ke dalam indikator pencapaian SDGs seharusnya menjadikan program tersebut menjadi prioritas pembangunan di tingkat nasional. Apa itu FGTC dan SDGs? Implementasi FGTC merupakan salah satu target dalam mewujudkan tujuan SDGs pada goals ketiga. FGTC merupakan perjanjian mengikat yang bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa depan dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan, dan konsekuensi ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan asap rokok. Sehingga ini menjadi salah satu perangkat SDGs yang terdapat pada poin penguatan implementasi FGTC. Ini adalah target sistem kesehatan nasional atau means of implementation atau perangkat implementasi. Yang pertama, memperkuat implementasi FGTC WHO di seluruh negara sesuai dengan keperluan. Yang kedua, mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular yang mempengaruhi terutama negara-negara berkembang dan menyediakan akses kepada obat dan vaksin dasar yang terjangkau sesuai dengan Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan pada hak properti intelektual terhadap keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, pada khususnya dengan menyediakan akses obat bagi semua orang. Yang ketiga, secara substansial untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan serta rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, terutama negara-negara tertinggal dan negara bagian pulau kecil yang sedang berkembang, dan memperkuat kapasitas seluruh negara, khususnya negara-negara berkembang dalam peringatan dini, penurunan risiko, serta pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat ini kita perlu kemauan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat melaksanakan indikator kesehatan SDGs termasuk implementasi FGTC di Indonesia. Kenapa perlu legislasi? Pengaturan secara komprehensif dengan memperhatikan yang pertama, dampak kesehatan terhadap masyarakat, utamanya generasi muda sebagai penerima bonus demografi. Yang kedua, perlindungan terhadap perokok pasif, karena kita tahu perokok pasif memang lebih berbahaya daripada perokok aktif. Regulasi existing terkait pengendalian produk tembakau ini juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan pada pasal 113 dan 114, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia tercantum pada pasal ke-9 ayat 3,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 mengenai pers atau pelarangan iklan ini tercantum pada pasal 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dari zat adiktif tercantum pada pasal 59. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai penyiaran, pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok tercantum pada pasal 46 ayat 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai cukai tercantum pada pasal kedua. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tercantum pada pasal 2 ayat 1. Peran Komisi 9 memperhatikan besarnya dampak produk rokok terhadap kesehatan. Komisi 9 DPR RI memasukkan pengaturan hal ini pada saat pembahasan revisi Undang-Undang Kesehatan, sehingga di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan terdapat bab khusus tentang pengamanan zat adiktif, termasuk di dalamnya produk tembakau. Aktif melakukan advokasi, baik dalam dan di luar parlemen mengenai pentingnya pengendalian dampak produk tembakau, dan terus mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC. Oke teman-teman, demikian penjelasanku tentang SDGs. Semoga bisa membantu teman-teman semua, dan untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan SKB Kesehatan Masyarakat, ini menjadi materi rujukan atau referensi bagi kita semua. Saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.